Dari lantai 4 Gra Kompas Gramedia. Sore hari ini Hakim temani Anda seperti biasa sahabat Sonora di Bincang Sehat. Hari ke-23 di bulan Februari 2021. Dan seperti biasa setiap Selasa sore kita bergabung dengan narasumber dokter tentu dari Santosa Hospital Bandung Kopo kali ini. Dan tema kita sore hari ini adalah berkaitan dengan fasilitas radiologi. Tentunya di Santosa Hospital Bandung Kopo ya. Dan yang pasti saya Hakim sampai pukul 17 nanti kita bisa bincangkan ini. Dan juga Anda bisa interaksi juga di SMS dan juga WhatsApp 08191901827. Baik, di line telepon saya sudah tersambung dengan narasumber. Dan yang pasti sore hari ini yang akan melengkapi adalah Dr. Jonathan Samuel. Sudah tersambung mudah-mudahan. Halo, selamat sore dok. Selamat sore Pak Hakim. Apa kabar Dr. Jonathan? Baik, baik. Ini saya panggil Dr. Jonathan atau Dr. Samuel nih? Joe aja. Asik. Ini lebih enak, lebih simpel juga ya. Lebih pendek ya. Iya, pokoknya bekennya Dr. Joe ya di sana. Kali ya. Iya. Saya dikenal dengan nama Dr. Joe di sana. Oke, nih Dr. Joe, nih topik kita menarik nih sore hari ini tentang fasilitas radiologi. Ini jangan-jangan ada hubungan sama radio juga nggak sih? Selain ini ya, selain kita jadi radio ini, Radio Sonora jadi media buat sosialisasi, buat informasi, pemberian informasi terkait dengan fasilitas radiologi nih. Iya. Ya dok, yang pasti ini kalau pemeriksaan radiologi dan radiologi ini seperti apa? Dokter bisa jelasin dulu sebelum kita lebih lanjut nih dok. Oke, pada prinsipnya kalau pemeriksaan radiologi itu suatu pemeriksaan penciptaan ya. Jadi dia imaging, prinsipnya dia imaging. Nah, kenapa dinamakan radiologi? Karena dari dahulu, dari asal muasalnya, pertama kali ditemukannya pemeriksaan imaging ini adalah menggunakan alat-alat yang menghasilkan radiasi atau kita sebut sebagai sinar X-ray. Ya, oleh karena itu dia disebut karena ada radiasi, maka disebut sebagai radiologi, bagian-bagian radiologi. Nah, cuma pada perkembangannya sekarang ini kan bukan hanya alat-alat yang mempergunakan X-ray saja, tapi juga kita mempergunakan alat-alat yang memakai gelombang ultrasonografi, ya, memakai gelombang ultrasonik, dan juga kita memakai MRI atau memakai magnet, jadi gelombang elektromagnetik. Nah, oleh karena itu memang bagian radiologi ini sebetulnya nama yang kalau saya pikir sudah cukup outdated ya. Lebih bagus adalah sebetulnya bagian diagnostic imaging. Sebetulnya itu lebih tepat. Nah, balik lagi ke bagian radiologi, apa saja yang dilakukan di sana ya, kita memeriksa pasien itu dengan mempergunakan semua alat-alat yang ada di bagian radiologi yang basicnya adalah dengan mempergunakan X-ray atau sinar X tadi, nah untuk menghasilkan gambar. Nah, gambar-gambar itu gambar-gambar dari tubuh kita yang nantinya akan diinterpretasi oleh dokter spesialis radiologi atau radiologis. Nah, itu alat-alatnya ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada yang memakai X-ray, ya, ada yang memakai gelombang ultrasonografi, gelombang ultrasonik, dan juga memakai prinsip magnetik atau MRI. Jadi mungkin itu sekilas yang kami kerjakan di bagian radiologi. Oke. Intinya pemeriksaan radiologi ini itu untuk pasien dengan penyakit tertentu kah begitu atau seperti apa, dok? Untuk penyakit apa saja nih untuk pemeriksaan? Sebetulnya kalau pemeriksaan radiologi sendiri dikategorikan sebagai pemeriksaan penunjang medis ya Pak ya. Jadi Pak Hakim, jadi kalau kita misalkan ada dokter yang dalam merawat pasien itu dia merasa, waduh saya membutuhkan pemeriksaan imaging untuk melihat misalkan apakah ada kelainan, ada tumor, ada infeksi. Nah itu kita bisa meminta, atau dokternya itu akan meminta pemeriksaan imaging, yaitu pemeriksaan radiologi. Nah dari pemeriksaan radiologi itu mungkin kita bisa menemukan, karena pemeriksaan fisik atau pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter
klinis seperti dokter umum, dokter penyakit dalam itu kan hanya terbatas di luar ya Pak ya. Jadi dia nggak bisa melihat ke dalam. Jadi, pemeriksaan fisik itu harus disuplemen dengan pemeriksaan tambahan, antara lain adalah pemeriksaan imaging tersebut, pemeriksaan radiologi. Nah, jika ada kelainan misalkan seperti saya sebutkan tadi, seperti tumor atau infeksi, itu bisa ketahuan, dan kalau udah kelihatan masalahnya ya kita bisa dilakukan pelaksanaan dengan lebih baik ya. Iya, lebih tepat ya begitu. Lebih tepat ya. Betul. Oke. Jadi pada prinsipnya sih bisa mendeteksi artinya penyakit apapun ya, mungkin sebetulnya bisa dibilang gitu ya. Hampir semua penyakit bisa kita lihat, ya hampir semua. Memang nggak ya kalau kita bilang semua berlebihan ya, hampir semua penyakit terutama yang umum itu kita bisa deteksi dengan baik. Oke. Mungkin ada contoh nih kalau misalnya untuk mendeteksi penyakit nih Dokter Jonathan bisa kasih contoh mungkin, atau yang pernah juga di situ diperiksa di Santosa Hospital Bandung Kopo ya, di fasilitas radiologi. Contoh mungkin yang paling gampang adalah, dan juga yang paling update, paling hot sekarang ini adalah COVID ya. Nah, COVID itu misalkan pada pasien dengan yang datang dengan panas tinggi, lalu di pasien itu mungkin kontak dengan pasien dengan penderita COVID, lalu dia batuk-batuk. Nah, biasanya kalau kita udah lihat ada gejala batuk-batuk itu, dokter yang memeriksanya, dokter umum atau dokter IGD atau dokter penyakit dalam, dokter paru, itu biasanya akan langsung, saya pengen lihat nih keadaan paru-parunya bagaimana. Apakah ada infeksi paru-paru yang kita sebut sebagai pneumonia atau tidak. Nah, untuk mengetahuinya kan nggak ada cara lain, yaitu kita harus melakukan pemeriksaan imaging. Yang paling mudah itu ya dengan X-ray atau ronsen ya. Jadi difoto pasiennya dan kita kan bisa melihat apakah ada proses infeksi di dalam paru-parunya atau tidak. Nah, kalau misalkan ternyata hasil X-ray meragukan, kita bisa lanjutkan lagi ke pemeriksaan yang lebih canggih, yaitu CT scan. Kebetulan kami di Santosa itu CT scan-nya bagus ya, untuk masuk yang canggih. Jadi dia bisa menghasilkan gambar high resolution. Jadi kita bisa melakukan CT scan tersebut dan kita bisa lihat kelainannya apa. Dan kalau ternyata memang betul infeksi ya, pasien itu akan dirawat sesuai dengan indikasi infeksinya tersebut. Dan pada saat ini, pada saat pandemi ya, kalau dengan COVID itu ya artinya dia harus diisolasi ya, isolasi. Jadi itu salah satu kegunaan dari imaging itu untuk menunjang dan memperkuat diagnosis klinis. Nah, sementara untuk terkait dengan COVID, Dok, mungkin tambahan informasi di Santosa Hospital Bandung Kopo ada memang gedung khusus ya, gedung mahkota yang memang diperuntukkan bagi mereka yang dinyatakan positif COVID ya, Dok ya? Betul sekali. Justru yang menjadi keunggulan kami di Santosa Hospital Bandung Kopo itu adalah kami mempunyai gedung terpisah. Jadi ada dua gedung terpisah yang kapasitasnya sekarang itu kurang lebih 94 bed yang bisa ditingkatkan sampai kurang lebih 150 bed. Itu terpisah dari gedung utama dan memang lokasinya tuh cukup terpencil, Pak. Kalau misalkan Anda pernah ke Santosa Kopo ya, kalau begitu masuk lewat jalur mobil itu dia tuh harus lewat jembatan dulu dan ada di titik paling ujung paling belakang dari rumah sakit Santosa Kopo itu. Jadi dia memang betul-betul terpisah. Jadi mungkin memang didesain demikian supaya untuk mengisolasi pasien itu lebih baik dan biasanya pasien itu tidak ada hubungan lagi dengan gedung utama. Jadi pasien-pasien yang non COVID itu tetap dapat konsul, tetap dapat mengunjungi dokternya di gedung utama. Ya, betul. Jadi tetap lebih aman, lebih nyaman juga lah ya untuk mereka yang lebih aman dan lebih nyaman. Betul. Jadi nggak usah takut kalau ke Santosa Kopo karena kita memang tidak dicampur gitu antara pasien COVID dengan non COVID. Oke. Nah, kembali ke soal radiologi nih, Dok. Yang jelas untuk pemeriksaan radiologi ini itu hasilnya tuh dalam bentuk apa sih, Dok? Apa kayak rongsen gitu misalnya, hasil rongsen kan ada foto misalnya. Tapi kalau radiologi bentuknya apa, Dok?
Ya, radiologi itu ronsen, Pak. Oh, radiologi itu ronsen. Iya, itu. Ya, jadi kalau di Santosa Kopo itu kami kami tetap memberikan ke pasien itu foto, ya, foto dalam bentuk foto hitam putih itu biasanya. Dan juga kami biasanya memberikan gambar digital pada pasien itu dalam bentuk CD. Oke. Ya, jadi sekarang itu kan sudah canggih ya Pak ya, sekarang sudah zaman teknologi zaman digital. Jadi kami juga berusaha untuk up to date dengan kecanggihan teknologi itu. Jadi untuk setiap pasien itu akan selalu diberikan gambar digital. Nah, kelebihan gambar digital ini adalah dia dalam satu CD itu dia sebetulnya bisa memuat banyak sekali gambar. Ya. Jadi kalau ada pemeriksaan yang cukup banyak dapat dimasukkan ke dalam satu CD, dan CD itu bisa ditransfer kemana-mana gitu. Jadi misalkan kalau saya mau pergi ke luar negeri nih, mau check up misalnya, atau mau follow up lanjutan, jadi Anda nggak perlu bawa foto-foto yang banyak itu, Anda cukup bawa CD-nya aja. Oh iya, gitu. Betul ya. Lebih praktis, dan dari CD pun ya? dapat disalin ke USB, ke macam-macam, ke external hard drive itu. Jadi lebih praktis buat pasiennya. Yeah. Dan juga kalau di kami itu ya kami tetap memberikan interpretasi dari dokter radiologinya. Jadi setiap pemeriksaan radiologi yang masuk itu kan harus diinterpretasi ya, karena prinsipnya setiap gambar atau setiap pemeriksaan radiologi itu butuh analisis, Pak. Butuh analisis untuk mengetahui apakah kelainannya, apakah yang terjadi di dalam tubuh pasien itu perlu dianalisis dengan teliti, dan kami biasanya bersama dengan film dan CD-nya itu kami sertakan juga interpretasi radiologisnya, dan itu yang akan membantu klinisi untuk dalam penata laksanaan pasien baik di ruangan maupun di poli rawat jalan. Oke. Jadi untuk istilah rongsen sendiri dengan radiologi itu sebetulnya sama, ya Dok ya? Sama. Rongsen itu diambil dari nama penemu X. Oke. Ya, jadi Wilhelm Conrad Röntgen. Jadi dia tuh yang pertama kali menemukan ya. Röntgen itu, oleh karena itu sebagai tribute atau respect apresiasi apresiasi, namanya itu diabadikan untuk pemeriksaan radiologi. Oke. Gitu. Baik, lengkapnya Dr. Jonathan Samuel Sukam, DPBR Esperad. Nah, tampaknya sudah di line telepon nih. Halo Dr. Jo, kita lanjut lagi Dok. Oke. Ya, dan yang jelas kalau seputar radiologi, fasilitas radiologi terutama ya, sahabat Sonora juga boleh tanya-tanya, mumpung ada Dr. Jo di sini, spesialis radiologi ya. Esperad itu spesialis radiologi ya Dok ya? Iya betul Pak. Gelar yang disandang ya. Oke. Baik, sahabat Sonora boleh pergunakan SMS atau WhatsApp ya 0811101827. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Kalau fasilitas pemeriksaan radiologi ini, itu ada batasan usia? Siapa yang bisa menjalani pemeriksaan radiologi ini, Dok? Anak-anak bolehkah atau gimana? Sebetulnya secara prinsip tidak ada batasan usia ya. Jadi setiap orang itu dapat dilakukan pemeriksaan radiologi. Cuman ada satu prinsip yang mungkin harus dipertimbangkan, yaitu yang kita sebut sebagai risk versus benefit. Jadi resiko versus manfaat. Jadi kalau misalkan dengan pemeriksaan tersebut manfaatnya akan lebih besar, ya dalam hal ini adalah untuk diagnosis kelainan pasien atau untuk untuk menegakkan diagnosis atau untuk membantu penata laksanaan dokter klinis, itu maka pemeriksaan radiologi boleh dilakukan. Kenapa ada prinsip demikian ini? Karena seperti kita ketahui bahwa pemeriksaan radiologi yang dasar seperti X-ray itu atau fluoroskopi itu menggunakan sinar X kan, ya. Halo, Anda bisa mendengar saya? Ya, silakan lanjut Dok. Ya. Itu menggunakan sinar X yang memang itu suatu radiasi yang dalam karakter tertentu mungkin dapat membahayakan tubuh kita. Jadi pemakaiannya tidak boleh sembarang.
Nah, oleh karena itu ada prinsip yang seperti saya sebutkan tadi, resiko versus manfaat, risk versus benefit. Nah, itu yang sebetulnya menjadi patokan kami atau menjadi patokan secara medis itu untuk melakukan pemeriksaan. Kalau resikonya lebih rendah dari manfaatnya, ya kita bisa boleh melakukan tersebut. Pemeriksaan tersebut. Jadi pada bayi, pada anak-anak, pada orang tua pun itu sebetulnya bisa. Karena pemeriksaan radiologi ini ada setiap pemeriksaan radiologi ada plus minusnya, Pak. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, dalam mendiagnosis itu kita perlu tahu kira-kira apa yang mau kita cari, apa yang mau kita lihat, dan pemeriksaan apa yang paling cocok untuk melihat kelainan tersebut. Gitu. Jadi itu adalah guideline kami itu seperti demikian. Gitu. Oke. Untuk berarti tapi sejauh ini sepanjang mereka yang melakukan atau menjalani pemeriksaan radiologi, rata-rata usia berapa, Dok, kalau yang masuk nih? Sangat bervariasi, Pak. Sangat bervariasi. Dari mulai bayi, kadang-kadang bayi baru lahir pun, misalkan kadang-kadang yang sering misalkan habis di seksio atau di di SC ya, di seksio cesaria, pasien bayi itu sesak. Nah, itu mau tidak mau kita harus lihat kondisi paru-parunya ya. Bayi baru lahir belum 1 hari pun ya kita lakukan pemeriksaan fototoraks gitu. Jadi karena memang sangat perlu, tapi kalau dia memang nggak perlu ya untuk apa gitu. Betul ya. Karena memang resikonya akan tinggi, dan seperti kita tahu juga efek dari radiasi itu kan kumulatif ya, Pak ya. Nah, kumulatif ya. Oke, dan tadi ya dengan pertimbangan yang memang dirasa perlu lah gitu manfaatnya gitu ya. Oke, Dok, kalau secara fisik, Dok, mungkin ada kalau secara fisik mereka yang menjalani pemeriksaan radiologi ini apa mungkin ada efeknya, mungkin ada seperti apa gitu terhadap fisik? Mungkin rambut rontok misalnya, saya dengar suka begitu, Dok, atau gimana, Dok? Oh, kalau pemeriksaan radiologi sih nggak ada yang pernah seperti demikian. Mungkin kalau yang sampai rambut rontok itu pasien yang sedang menjalani terapi kanker dengan radioterapi mungkin ya. Radioterapia itu beda lagi, Pak. Oh, beda ya. Radioterapi dengan radiologi itu sama sekali berbeda, Dok ya? Beda. Radioterapi itu bidang ilmu kesehatan yang mempergunakan radiasi sebagai sarana untuk terapi, biasanya untuk terapi tumor-tumor ganas. Oh iya betul. Gitu. Jadi berbeda dengan pemeriksaan radiologi. Nah, kalau untuk radiologi ada efek yang mungkin saja terhadap tubuh jadi berpengaruh gitu, Dok, setelah menjalani pemeriksaan radiologi ini? Kalau sejauh yang saya bisa sampaikan, mungkin kalau dalam pemeriksaan standar X-ray, USG, CT scan atau MRI mungkin nggak ada efek yang berarti ya. Cuman kalau untuk CT scan itu biasanya kita mempergunakan saat kontras. Nah, saat kontras itu dapat pada orang-orang tertentu dapat menimbulkan alergi, proses alergi. Jadi kita harus di awal tuh harus benar-benar di screening betul pasiennya apakah dia alergi atau tidak. Kita biasanya lakukan tes alergi sebelum kita suntikan zat kontras tersebut. Kalau ternyata dia alergi ya kita nggak bisa lanjutkan dengan kontras. Nah, paling hanya itu saja sih kita harus berhati-hati. Nah, kalau untuk MRI itu karena dia mempergunakan magnet. Nah, semua hal-hal yang bisa berpengaruh atau tertarik oleh magnet itu harus dievaluasi dulu. Contoh seperti misalkan pasien-pasien yang dengan habis dioperasi ya, terus dipasang plat biasanya ya. Nah, kalau misalkan patah tulang, terus kita pasang plat ya. Nah, kita harus cek dulu apakah platnya itu kompatibel atau bisa masuk ke dalam ruang MRI atau enggak. Gitu. Karena kalau yang tidak kompatibel dimasukkan itu bisa berefek cukup cukup berbahaya bagi pasien dan juga untuk mesinnya juga bisa rusak gitu. Oh, itu bisa ngakibatin apa? Ada kayak pantulan gitu mungkin apa gitu? Jadi kalau
benda-benda yang tertarik oleh MRI yang bisa, karena dia kan pakai magnet. Oh iya, ya ada magnetnya dok ya. Nah kalau yang bisa tertarik oleh magnet itu kita nggak boleh masukkan ke dalam ruangan. Mungkin itu saja yang perlu kita ini kan. Kalau pasien misalkan dengan cedera mata, terus cedera mata itu ada partikel besinya misalkan, yang kita sebagai yang kita sebut sebagai loose body. Jadi dia partikel kayak pecahan besi atau gram atau pecahan peluru gitu ya. Itu jelas kita nggak boleh masukkan ke dalam ruangan. Oh iya, oke. Ya, paling hanya itu saja. Cuman itu case by case Pak ya. Ya, sangat kasuistis lah ya gitu ya. Oke. Nah, artinya mereka yang mau menjalani pemeriksaan radiologi ini juga memang ada proses screening, pemeriksaan terlebih dahulu ya dok ya, semacam itu ya. Nah, kalau dari sisi pasiennya sendiri apa yang perlu disiapkan, kesiapan diri seperti apa yang yang mau menjalani pemeriksaan radiologi ini dok? Mungkin apa yang perlu disiapkan? Nah, kalau untuk pemeriksaan radiologi, kalau untuk X-ray atau CT scan, karena menggunakan X-ray, kita biasanya tanyakan dulu kalau terutama pada pasien wanita usia muda ya, kita tanyakan dulu apakah dalam keadaan hamil atau tidak, atau telat datang bulan, karena biasanya kalau misalkan dia hamil itu, kita kalau misalkan perlu sekali untuk dilakukan pemeriksaan, kita harus kasih ekstra proteksi ya terhadap daerah perutnya. Dan kalau misalkan pemeriksaan itu bisa ditunda, ya lebih baik kita tunda dulu gitu. Apa efeknya buat mereka yang hamil itu dok kalau tidak ini? Karena efek radiasi itu kan sebetulnya bisa mengakibatkan perubahan atau gangguan pada janin gitu ya. Oke. Gitu, jadi kita harus betul-betul screening. Kalau untuk pemeriksaan MRI ya seperti saya bilang tadi ya itu hal-hal yang berhubungan dengan benda-benda yang dipasang di dalam tubuh yang kemungkinan bisa tertarik oleh magnet atau bisa rusak oleh karena gelombang elektromagnet. Contoh misalkan orang dengan alat pacu jantung, juga kita biasanya tidak sarankan untuk masuk ke dalam ruangan MRI karena itu akan mengacaukan si alat pacu jantungnya tersebut. Atau ya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan habis operasi pasang patah tulang terus pasang plat, ya itu juga kita harus evaluasi apakah platnya kompatibel atau tidak untuk masuk ke dalam ruang MRI. Gitu. Baik, selain itu kesiapan pasiennya sendiri seperti apa dok? Apa harus puasa dulu gitu misalnya? Tidak. Ada pemeriksaan tertentu yang memang perlu untuk persiapan dan puasa. Seperti contoh kalau misalkan kita mau melakukan tindakan USG dari perut ya. Betul. Nah dari itu biasanya kita syaratkan untuk puasa seenggaknya ya 5-6 jam sebelum dilakukan tindakan, supaya maksudnya adalah supaya si saluran-saluran empedunya itu bagus gitu, jadi si kantong pedunya terisi penuh oleh cairan, dan kita bisa mengevaluasi dengan baik dibandingkan dengan yang kolaps. Kalau dia kolaps kan, kalau dia makan kan kantong pedu biasanya berkontraksi mengeluarkan cairan pedu, lalu cairan pedu itu digunakan untuk memetabolisme makanan. Nah kalau dengan puasa cairan pedu tidak dikeluarkan, maka dia akan disimpan di dalam kantong pedu. Oleh karena itu kantong pedunya akan membesar dan kita bisa evaluasi dengan lebih baik. Gitu. Nah kalau untuk pemeriksaan seperti yang menggunakan CT scan dengan menggunakan zat kontras, biasanya kita harus minta pasien itu untuk melakukan pemeriksaan darah terlebih dahulu, yaitu untuk diperiksa kreatinin sama ureumnya supaya kita mengetahui apakah fungsi ginjalnya bagus atau enggak. Karena zat kontras itu nanti akan dibuang hampir seluruhnya oleh ginjal. Jadi kalau si ginjalnya fungsinya jelek, biasanya kita harus lakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mengcounter dari fungsi ginjal yang menurun tersebut. Mungkin kita kasih obat, kita kasih hidrasi dan sebagainya. Halo dok, kita sambung lagi dok. Kita masuk sesi terakhir nih dok, sekaligus tadi menjawab pertanyaan dari Pak Arwin, tanya di cover BPJS atau tidak. Tapi sebelum ke situ dok,
saya masih penasaran tadi kalau untuk menjalani pemeriksaan radiologi, sementara sekarang ini di masa pandemi, mungkin ada tata cara yang lebih khusus lagi barangkali, Dok, kaitan di masa pandemi ini, Dok, atau seperti apa? Sebetulnya kalau pemeriksaan radiologi di tempat kami ini tetap mempergunakan standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Jadi setiap radiografer yang melakukan pemeriksaan, karena yang melakukan pemeriksaan itu bukan dokter radiologi, tetapi radiografer. Mereka itu profesional di bidang pengambilan foto radiologi. Nah, para radiografer ini tetap mempergunakan APD ya Pak ya. Jadi tetap mempergunakan APD level 2 sehingga keamanan baik bagi personelnya sendiri maupun bagi pasien itu cukup terjamin lah. Jadi kita bisa menekan, apalagi di masa COVID ini, kita bisa menekan penularan dari satu orang ke orang yang lain. Maaf Dok, saya jeda sedikit. Kalau APD level 2 itu termasuk yang gimana Dok? Yang cukup tinggi begitu pengamanannya atau termasuk sedang atau gimana? Itu yang menengah, karena kalau yang paling tinggi itu APD level 3 ya Pak. Oh, APD level 3 yang tinggi ya. Ada tingkatan APD level 3 itu. Dan APD level 2 itu kita biasanya menggunakan masker bedah 3 lapis, kita pakai hazmat, sarung tangan karet, yang sarung tangan yang non steril biasanya, dan juga pakai pelindung mata biasanya. Pakai face shield. Ya, face shield ya. Betul. Oke, itu ya, jadi memang lebih ya SOP-nya ditambah ya jadinya ya di masa pandemi ini ya. Barangnya kurang lebih gede. Harus ya. Oke, tapi yang jelas untuk sahabat Sonora yang mau menjalani pemeriksaan radiologi pun sekali lagi Santos Hospital Bandung Kopo ya aman dan nyaman itu tadi ya, Dok ya. Betul sekali, Pak. Oke. Nah, sekarang langsung menjawab saja tadi pertanyaan dari Pak Arwin tadi yang sudah masuk di SMS 081119011827. Di cover BPJS nggak sih, Dr. Jo, untuk pemeriksaan radiologi? Nah, kalau untuk menjawab itu kan ada berbagai macam pemeriksaan radiologi ya. Ada X-ray, ada USG, ada CT scan, dan MRI. Kalau USG dengan X-ray itu hampir semua di cover. Semua di cover. Nah, kalau CT scan dan MRI itu sebagian besar di cover. Sebagian besar di cover. Ada hanya pemeriksaan tertentu yang non rutin ya, yang biasanya pemeriksaan itu cukup canggih. Itu mungkin karena nggak masuk ini juga ya, nggak masuk ke pentarifan BPJS. Jadi itu biasanya tidak di cover. Tapi sebagian besar itu masuk. Oh, sebagian besar masuk. Jadi tinggal di ini aja ya, nanti dia lebih detail lagi, mungkin nanti bisa kelihatan ya kebutuhannya yang mana, begitu ya Dok ya, apa ini masuk di cover atau tidak gitu ya. Karena ini kan kalau BPJS kan berdasarkan rujukan ya Pak ya. Kita biasanya pasien itu datang dulu ke poli, biasanya ke dokter-dokter yang ada di poli kami, di poli Kopo, lalu oleh dokter polinya itu nanti akan ditentukan kebutuhannya apa. Nah, dari itu biasanya kita dapat rujukan dari dokter poli itu baru kita kerjakan. Nah, jadi sebelum pasien sampai ke kami pun biasanya sudah dilihat apakah pemeriksaan ini bisa di cover atau tidak. Gitu. Tapi saya pikir kalau saat ini hampir semua pemeriksaan yang ada ke kami itu bisa di cover. Bisa di cover ya. Sejauh ini hanya sebagian kecil saja yang masih, karena mungkin terlalu mahal juga ya tentunya. Oke. Kalau berkaitan sama biaya, dokter boleh sampaikan atau gimana ya? Biasanya kalau biaya untuk pemeriksaan radiologi gitu maksud saya, kisarannya gitu ya, Dok? Oh, itu variatif sekali. Variatif ya. Variatif. Jadi antara satu pemeriksaan, karena kita banyak sekali jenis item pemeriksaannya, mungkin ratusan ya kalau kita pecah satu persatu, mulai dari X-ray, USG, CT scan, MRI. Nah, saya juga terus terang saya nggak hafal. Mungkin bisa ditanyakan ke Santos
Hospital Bandung Kopo aja. Iya, yang pasti sahabat Sonora kalau ke Santosa Hospital Bandung Kopo itu ada di Jalan Kiai Haji Wade Hasyim atau Kopo ya, dulu namanya Kopo kemudian berganti Kiai Haji Wade Hasyim. Nomor berapa dok? Itu dok? 461 sampai 463. Nah, 461 sampai dengan 463 ya. Jadi kalau keluar exit tol Kopo itu belok kiri sedikit ya, sekitar 100-200 meteran lah ya, mungkin ya itu bisa kelihatan. Iya, itu bisa kelihatan gedungnya tinggi gitu ya di Santosa Hospital Bandung Kopo. Oke, dok, artinya kembali ke pemeriksa radiologi tadi, pada prinsipnya ya penyakit apapun bisa sih ya untuk dicoba untuk dideteksi gitu ya lewat pemeriksa radiologi ini ya dok ya. Iya. Kemudian yang jelas kalau ini akan semakin memudahkan lah ya dari penanganan satu penyakit tertentu begitu dok ya, lebih terarah, lebih fokus lagi dok ya dengan didukung dengan pemeriksaan radiologi ini. Jadi dia dinamakan pemeriksaan penunjang karena fungsinya adalah untuk menunjang diagnosis klinis dari dokter-dokter klinisi ya. Jadi kalau dokter klinisi ada keraguan dengan temuan-temuan yang beliau dapatkan waktu memeriksa pasien, butuh untuk konfirmasi lebih lanjut, bisa dilakukan pemeriksaan radiologi. Contoh misalkan pemeriksaan yang kita sudah tahu, misalkan ternyata pasien ini kanker nih, tapi kan kita nggak tahu kanker ini, misalkan kanker payudara, kanker payudaranya itu sudah sampai kemana, sudah meluas kemana. Nah itu kita nggak bisa tahu kecuali kita melakukan pemeriksaan radiologi. Kita lihat apakah tumornya sudah meluas ke jaringan di bawahnya atau sudah menyebar ke jaringan yang lain, yang kita namakan sebagai metastasis. Gitu. Nah itu nanti akan mengubah penata laksanaan dari pasien tersebut. Contohnya kalau misalkan tumornya masih lokal aja, mungkin bisa dipotong saja tumornya, lalu dilakukan terapi adjuvan seperti misalkan radioterapi atau kemoterapi. Tapi kalau misalkan sudah menyebar kemana-mana, fokusnya adalah kita bukan hanya mengangkat tumornya saja yang kita ketahui, tapi juga untuk membunuh sel-sel tumor itu di bagian-bagian lain di tubuh kita. Jadi mungkin fokusnya lebih ke arah kemoterapi. Nah, jadi hasil dari radiologi ini bisa mengubah sebetulnya penata laksanaan dari suatu terapi kelainan pasien. Jadi itu kepentingan dari pemeriksaan radiologi adalah seperti demikian gitu. Oke. Dok, ini yang terakhir nih dok, di menit-menit terakhir mungkin ada yang bisa mau disampaikan lagi buat sahabat Sonora nih terkait dengan pemeriksaan radiologi. Ada yang kurang-kurang dokter bisa tambahin juga barangkali, atau mungkin mereka ingin periksakan juga lewat pemeriksaan radiologi, mungkin ada persiapan khusus juga mungkin dokter bisa sampaikan, silakan dok. Oke. Jadi saya ingin kepada sahabat pendengar Sonora, Santosa Hospital Bandung Kopo itu salah satu rumah sakit yang memiliki peralatan yang lengkap di kota Bandung ini, terutama untuk bagian radiologinya. Kami memiliki digital X-ray, kami memiliki juga high resolution USG, kami memiliki CT scan 128 slice yang canggih, dan juga kami juga memiliki MRI 1,5 Tesla. Jadi untuk pemeriksaan radiologi ini lengkap sekali. Lengkap sekali, dan fasilitas radiologi ini terletak sangat strategis di suatu rumah sakit yang memang juga lengkap. Dalam arti kami mempunyai center-center yang mungkin rumah sakit lain tidak punya, seperti cancer center. Betul. Kita memiliki cancer center yang terintegrasi baik, dan juga kami juga mempunyai ruangan polimahkota untuk COVID. Jadi banyak sekali fasilitas yang bisa didapatkan. Nah, kelebihan untuk memeriksakan di Santosa Kopo ini adalah bisa seperti one stop service. Jadi karena kelengkapannya itu bisa one stop service. Jadi misalkan Anda mau konsul nih ke poli paru misalkan dari poli paru, langsung mau di CT scan. Ternyata di CT scan COVID misalkan sama COVID, bisa langsung masuk ke ruangan
mahkota. Jadi sekali pasien datang itu semua kebutuhannya bisa dipenuhi. Iya. Tidak harus keluar rumah sakit dulu gitu ya. Di Tidak situ harus masih gitu. Dulu. Betul. Itu keunggulan dari betul rumah sekali. sakit kami itu. Iya, betul. Baik, Dokter Jo, terima kasih banyak nih Jo. Waktunya Pak Dokter Hakim. Jo. Sama-sama. Terima kasih juga saya sudah bisa yang udara gitu. Iya, betul. Yang pasti next time saya ganggu lagi untuk berbagi, nggak apa-apa ya Dok ya. Siap. Oke, sekali lagi terima kasih Dokter Jo ya. Terima kasih Pak Hakim. Salam sehat sekeluarga, pokoknya tetap sehat, tetap semangat ya Dok ya. Ya, salam sehat selalu. Selamat sore Dok. Selamat sore.